Oke, baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat e-commerce menggunakan framework Bootstrap 5.3.1. Oke, jadi kira-kira tampilan webnya seperti ini ya. Di sini ada bagian navbar, kemudian di bawahnya ada main, di bawahnya lagi ada option, dan ada what's trending. Ini anggap sebagai keranjang lah ya dalam e-commerce. Terus ini ada buttonnya, kemudian di bawahnya lagi ada kategori, dan ada bisa melihat lebih banyak lagi produknya. Kemudian di bawahnya lagi ada caption lagi untuk berita. Terus ada form kontak juga, bisa input nama, kemudian kita bisa kirim pesan di sini ya. Jadi kita edit. Terus di bawahnya nih ada navbar ya. Kemudian ada section, ada sosial media, dan di sini ada navbar kita ya. Oke, pertama-tama kita buat dulu. Maaf, ini kita keluarin dulu ya. Oke, pertama kita buat satu folder baru dulu. Kita buat namanya ini bootstrap underscore project. Bootstrap project ini nanti bakal banyak isinya, ada index, ada asetnya, kemudian ada CSS nya juga. Terus kita bakal langsung ke VS Code nya. Oke, folder baru ya, folder. Nah, tadi namanya Bootstrap project. Oke, ini dia. Kita masuk ke sini. Pertama itu kita buat dulu file HTML-nya dulu, index.html. Oke, di bawahnya kita kasih folder CSS, kemudian enter, langsung kita isi dia style.css. Kemudian kita juga butuh gambar, kita butuh aset-asetnya untuk gambar untuk website kita nanti. Jadi kita ambil dari yang pernah saya buat sebelumnya saja. Ini kita copy, langsung pakai di sini, Ctrl V. Oke, udah ada di sini aset-asetnya ya. Jadi sekarang kita bakal lihat codingannya dulu, bakal seperti apa. Seperti ini ya. Ini di bagian head HTML-nya bakal ada pemanggilan Bootstrap 5.1.3 untuk CSS. Terus di bawahnya ini ada style CSS-nya. Kemudian ada font Google, ada 2 font yang bakal kita pakai nanti. Kemudian di bawahnya ini ada font Awesome ya, font Awesome untuk sosial medianya nanti. Terus ini untuk sesi navbar seperti ini, tidak terlalu panjang ya, simple. Kemudian ya bakal ada sesi main untuk gambar tampilan ini. Bentar, bakal ada ini section hero nya. Kemudian di bawahnya ini juga ada kolom kategori ya, kategori channelnya. Kemudian ada produknya apa saja, yang ini produk, tadi ini kategori, kalau ini produknya. Terus di bawahnya ini ada trending, mana dia,
Oke, ini dia nih, apa saja yang trending ya. Welcome to Algorithm Society, ujungnya Society, ini dia. Oke, ada 3 gambar, kemudian juga bakal ada export start. Ini bagian produk apa saja yang ada gitu di dalam tokonya. Dia punya lagi ada last picture, ada kayak berita gitu dia. Ada seperti ini juga. Last picture mana? Last picture ini ya, last picture ya. Saya kasih last picture namanya karena ada gambar terakhir nanti. Terus juga ada kontak dan juga footer. Kita lihat dulu. Ini ada kontaknya dan di bawahnya ada footernya. Oke. Pertama-tama kita bakal ambil aja langsung dari sini karena mempermudah, mempercepat juga. HTML, kemudian ada bootstrap CSS-nya dan isian font-font yang lainnya kita pakai dari Rubik dan Lobster untuk logo, Rubik untuk teks biasa. Kita panggil yang apa ya, ambil bootstrapnya aja ya. Bootstrap 5.1 ya, 3.1 3. Oke, sebentar, ini dia. Kita ambil HTML nya dulu ya. Nih, kita ambil nih. Ada lagi kayaknya sih, udah itu aja. CDN aja sudah bisa jadi. Oke, langsung di sini kita lihat cocok nggak dia. Harusnya cocok. Oke, cocok. Kita pasti aja langsung di sini. Oke, kita hapus. Oke, terus ininya kita hapus juga karena terlalu banyak wordnya, kita hapus juga. Oke, ini untuk CSS nya, ini untuk JavaScript nya. Oke, itu aja sih, nulis. Kita lihat apa aja lagi ada web ini. Di sini ada bagian atas. Di sini ada ya CSS tadi, kemudian pemanggilan CSS nya ya, CSS eksternalnya. Di sini kita link CSS langsung kita buat di sininya, karena dia di dalam folder jadi kita harus panggil foldernya dulu baru kita panggil style.css nya. CSS style.css, Ctrl S. Ini udah menghubung ya karena dia udah dipanggil folder dan filenya. Jadi ada folder yang dipanggil dulu baru filenya. Kalau kita panggil filenya langsung dia nggak akan bisa mengakses ke style CSS nya. Oke, selanjutnya coba lihat di sini. Sini ada 2 font yang bakal dipakai, Lobster dengan Rubik ya teman-teman ya. Coba kita lihat dulu ya. Lobster font Google Font. Kita ambil dulu semuanya, nanti kita gampang tinggal ngedit doang. Nah, di sini dia. Cari dulu Rubik dulu. Ini Rubik ini yang atasnya. Karena dia bakal untuk teks formal, jadi kita ambil yang formal juga. Get found. Sini ada embed kode ya, untuk ngambil codingannya ya, biar dia bisa kepanggil gitu. Kita panggil yang mana ya? Yang bawah ini kita ambil, Ctrl C. Teman-teman bisa tempel di bawahnya langsung, di bawah style CSS boleh nggak? Di atas style CSS juga boleh. Sini aja Ctrl V. Ini untuk font formal. Kemudian dia ada 2 font, berarti dia pakai itu lagi. Nanti kita manggil lagi nih. Di CSS kita manggil ini font Rubik sans serif, biar kepake ke semuanya. Jadi kita bukan ambil juga Lobster. Oke, untuk logo ya, dia bakal sama seperti ini teman-teman.
sebentar, bakal sama seperti ini nanti, organik, bakal jadi logo dia. Itu doang sih fungsinya, gak ada yang lain. Get found, embed kode, terus kita ambil aja nih link found Google Labs, Google Lives, dan seterusnya sampai style sheet. Langsung kita ambil aja ininya, Ctrl C. Di bawah dari Ruby kita taruh, Ctrl V, Ctrl S. Terus kita bakal ambil, kita lihat selanjutnya bakal pasang apa. Hello World. Hello World. Udah ada. Ya ini ada kepotong ya. Udah sih. Oke. Di sini ada navbar. Navbarnya kita pakai mana? Kita lihat dulu di foldernya ada apa. Kita lihat navbar di sini. Navbar. Nah, ini bagian navbar ini. Kita ambil yang mirip gitu, yang ada button pencarian ya, searching ya. Karena ini tinggi ya versinya ya, kita buat versi 5.3 aja. Oke, yang ini nih, mana deh? Ini yang pertama sih. Mana banyak? Nav and tabs, harusnya di bagian atas ini ada nih ya. Tapi sebentar ya, kita lihat dulu kenapa dia tidak ada share yang kompletnya. Ini langsung CSS nya nih. Oke, ini beda, ini bukan saya dispose event mana dia, layout. Kenapa tidak ada? Harusnya ada sih. Harusnya bagian paling atas ya, navbar ya. Breakpoint nggak mungkin. Komponen nav and tabs navbar. Ini sih harusnya. Nah ini dia, ada searchnya. Mulai ada button searchnya, ada logo, dan ada empat apa namanya ini ya, link ya, 4 button navbar. Kita copy langsung di sini teman-teman. Kita taruh di atas CSS. Jadi kita kasih kelas biar kasih komen biar gampang membedakannya dengan section yang lain gitu kan. Kita hapus aja nih. Kalau kita start navbar. Oke. Jadi banyak kita kasih and V, kita tap aja biar rapi, tap. Oke, ini kita hapus. Oke, ini udah rapi ya. Oke, sekarang kita lihat, samakan aja tinggal ya, kita samakan ya, apa saja yang ada di sini dan tidak ada. Navbar LG like backgroundnya sama, navbar like background like, kemudian kontainernya tetap fluid di sini. Bukan, palingnya dah strapnya dulu. Oke, kita lihat navbar expand LG, navbar like nya dihapus sampai sini doang. Oke, terus kontainer fluidnya kita hapus biar, bentar kita lihat dulu tadi ya, kalau ada bakalan seperti ini teman-teman. Mana deh live.
kita lihat ya, harusnya bakal ini bakal di pojok ya, bakal di pojok bagian logo dengan search-nya. Jadi untuk mengatasinya biar rapi, biar sama dengan ini, maka kita harus menghapus fluidnya gitu. Kita hapus navbar like-nya, hapus ini. Apa yang terjadi kita lihat. Oke, sekarang jadi warna biru ya, karena dia light berarti cahaya, jadi menyesuaikan ya dengan cahaya yang ada di layar ya. Terus kita bakal buat yaitu fluidnya bakal kita hapus, jadi kontainer saja, Ctrl S. Nah di sini. Oke, sekarang udah nggak mepet ya, udah ada jarak, udah ada space antara button dengan logo dengan ujung layar, udah ada jaraknya. Terus ada apa lagi di sini? Di sini ada organik ini logonya tadi ya, organik navbar brand, ganti aja namanya jadi organik. Oke, organik, Ctrl S, navbar to toggle, and bawahnya kita lihat dulu button, tipe button. Ini nggak ada yang berubah sih harusnya. Navbar support, navigation area label, area control navigation area support, toggle navigation, false, sehingga ada navbar scrollnya kan salah dihapus ini harusnya. Kita samain aja ya teman-teman ya, biar cepat ya. Sini kita berarti ngambilnya ini, nanti bakal saya jelasin ya. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Oke, di sini udah ada semuanya, udah rapi langsung. Kita lihat doang. Ini navbarnya bakal maju naik sedikit. Di sini, ke sini dia. Oke, dia harus sama rata teman-teman. Oke, ini maju dikit. Sekarang kita udah ada antara pembuka dan penutup navbar ya, navbar expand large, kemudian kontainer ada penutupnya, kemudian di bawah kontainer ini ada button ya, button dengan button. Nah, buttonnya jadi ya antara dia aja button, kemudian tutup button, nggak menutup keseluruhan jadinya ya. Kemudian ada logo di sini. Ini button apa, kita lihat dulu. Spell aja toggle ada sekarang aja. Oh, ini bagian icon ya. Ya. Ini bagian apa nanti, bagian hamburger button mungkin ya. Terus ada bagian collapse ini, bagian button navbar mana dia? Ini bagian ini ya. Oke. Sini kita bisa lihat teman-teman, nav item, kemudian dalam nav item itu ada link aktifnya, kemudian itu ngarah kemana, ke home misalnya. Ctrl S. Oke, kita lihat hasilnya bakal seperti ini, langsung ke tengah ya. Karena kenapa bisa ke tengah? Karena dia dipanggil CSS ya teman-teman. Bukan, sorry. Karena dia itu dibuat ini nih, navbar M auto, kemudian ya MY2, kemudian MY large 0. Coba ini kita buat satu gitu, Ctrl S. Nah, bakal mepet, jadi ini bakal dibuat auto aja gitu kan, Ctrl S. Oke, otomatis dia ke tengah teman-teman, kasih jarak kan. Oke, di bawahnya ya sama, yang bedanya cuma ini doang ya. Ini untuk keseluruhan button yang ada di navbar sampai sini.
Z. Terus dibungkus sama, karena dibungkus sama ul, kan di bawahnya ini list. Ada berapa list? Ada 1 2 3 4 5 list di sini. Itu mengarah ke masing-masing laman gitu harusnya ya. Kemudian kita bakal lihat itu CSS-nya. Kita lihat CSS-nya teman-teman. Dalam folder CSS. Oke, untuk CSS ini pemanggil untuk ke seluruh bagian laman. Di bawahnya itu dalamnya ada page dan margin, kemudian ada borders, box sizing gitu. Kita copy aja yang ini dulu ya. C, Ctrl V. Bakal ditutup harusnya. Tutup. Oke, enter. Nah, di bawahnya baru navbar brand. Ini navbar logo navbarnya ukurannya 2 rem, kemudian colornya black, fontnya lobster seperti yang udah kita download tadi ya, fontnya lobster. Terus navbar brand hovernya color black, jadi nggak ada perubahan ya, tetap warnanya tetap itu nanti. Terus navbar linknya itu margin right-nya 10, margin left-nya 10, colornya black, text transitionnya transformnya uppercase, dan kemudian font family-nya itu Rubik. Jadi untuk keseluruhan bakal kita pakai Rubik gitu. Yang pakai lobster cuman di logonya doang. Kita ambil dulu dari sini. Kita ambil sampai ke mana ya? BTN 0 sebagai ini nanti nih, BTN 0 ya search-nya, dan ini bakal jadi kolom search namanya nanti. Kita pasti aja di sini langsung. Ini search-nya dan ini BTN 0-nya button di ujung sini. Bakal kita save teman-teman, Ctrl S. Nah, bakal berubah seperti ini. BTN 0 karena dia tidak modif, jadi dia bakal dempet dengan kolom searching gitu. Bakal dempet button dengan apa namanya nih, placeholdernya gitu, tempat kita ngetiknya. Nah, di sini bagian listnya tadi bakal jadi button. Ini bakal kita ketik, bakal bisa ngetik ya. Oke, bisa search. Oke, langsung restart ya. Oke, bakal kita lihat lagi di sini. Terus kita ada bagian main namanya. Kita lihat dulu codingannya mana itu. Index. Lihat main. Berarti di bawah navbar. Main section. Main start. Di bawahnya ada main main end. Kita enter berapa sedikit lagi di tengah-tengah tab. Oke, kita lihat dulu mana start main yang ini ya, second main container segala macam. Sampai sini doang nih, karena dia cuma gambar dengan teks doang ya. Kita taruh aja di sini, Ctrl V. Oke, kita jelasin. Ini dibungkus dengan section dengan value main. Kemudian di bawahnya ada container untuk menjaga ukuran layarnya. Kalau container fluid dia bakal memenuhi layar, kalau container aja dia bakal ngasih space sedikit dengan layarnya. Oke. Kemudian ada PY5, coba kita save dulu ya teman-teman ya. S. Nah, teksnya udah muncul, gambarnya belum, kita lihat dulu. Ini BTN 1, ini teksnya udah ada BT5, ada BT ini padding top 5, jaraknya 5. Kemudian call LG 7, padding top 5, teksnya center. Oke, sama sih harusnya. Kita lihat dulu CSS nya teman-teman. Nanti ini ya, kita lihat CSS nya. Oke, di sini ada CSS untuk bagian main. Nah, dia yang ini dia, dari main ini sampai BTN
Ya ada buttonnya, berarti N1 berarti. Hover H1, pakai H1, oh ya pakai H1. Udah sampai sini doang. Ctrl C, Ctrl V, Oke, Ctrl S. Kita lihat di sini. Di dalam di dalam CSS main itu ada backgroundnya. Backgroundnya apa? Aset. Menuju ke folder aset. Kemudian aset menuju ke ini. Main background. Mana? Main background, main BG. Menuju ke sini. Gambar yang tampil akan keluar kacang almond. Kita lihat di bawahnya ada apa? Di bawahnya itu ada background no repeat, berarti tidak berulang, dia bakal tetap di situ. Background size-nya cover, dia bakal jadi cover pembungkus. Dan kemudian height-nya itu 100 VH. Kemudian background position-nya 50/50%. Oke, terus di bawahnya ada width, ada lebarnya 100%. Lebarnya 100 berarti background position-nya kira-kira udah ke save. Ya gini dah. 50/50 tuh gini. 50/50 ya, ini jaraknya ya. Jadi nggak akan ngikutin scrollan kita. Ini aja dah. 50/50 tuh gini nih. Pas kita nge-layar gitu. Width-nya 100, lebarnya 100%, berarti full dari ujung ke ujung. Main H1-nya kita lihat ada font size-nya 4 rem. Ini H1 nature hasil segala macam. Kemudian font weight-nya itu 700. Kelebaran fontnya itu 700. Kemudian ada button sini, button untuk keseluruhan. Nanti kita bakal pakai button 1. Jadi udah ada CSS-nya duluan. Kemudian ada height-nya. Height-nya berapa? 45 dari atas nih. 45 pixel. Terus width-nya itu 35%. Setengah dari layar ya, kecil dari layar. Karena setengah dari 50 lebih kecil dari setengah, berarti sedikit lebih kecil dari setengah. Oke, terus ada bordernya tidak ada, non, outline-nya tidak ada, non, background yang merah RGB 2482692. Kemudian color itu apa? Color itu teksnya, colornya white gitu. Kemudian font weight-nya ada 700 ketebalan fontnya. Terus di bawahnya itu ada border radius 60 pixel tepiannya. Button hover nih pergerakan ya. Background color, jika si button kita dekatin maka dia bakal berubah warna ini, karena ini beda ya. Di sini ada angka yang berbeda, bakal menunjukkan perubahan warna. Transition 0,5 second, 0,5 detik bakal berubah. H1-nya font weight 700. Mana H1-nya? Kita lihat lagi. H1 yang tadi nih. H1 yang atas ya. Iya, harusnya itu. Oke, kita lihat lagi di sini teman-teman. Satu ini ya. Oke, belum. Untuk bagian main berarti udah aman ya. Berarti kita lanjut ke section apa lagi? Harusnya ada section ini sih. Ada section ini. Ada ini. Kategori ya. Kategori namanya. Kita lihat dulu kategori ini mana. Navbar, kemudian main, kemudian ada kolom kategori. Kita buat dulu komentarnya di sini. Kolom kategori, start atau start. Kategori biasa aja lah. Kategori. Oke, Ctrl S. Kita buat N nya juga. Dikasih 3. Oke. Berarti kita lihat dulu nih loadingannya. Kita bakal jelasin nanti. Ctrl C. Di sini tengah-tengah sini.
Ctrl V. Oke, ini dia. Sectionnya itu new. Apa yang new? New itu artinya baru. Mungkin baru di sini ya. Kemudian kita buat kontainer P5. Coba P5 ini kita hapus sih. Mana dia P5 nih? Coba ini kita hapus nih. Ctrl S, apa yang akan terjadi? P5 ini kita hapus. Oh, dia bakal terlalu naik ya. Coba ini tadi Ctrl Z. Oke, ini masih kosong ya, P5 nya kita hapus. Di bagian sini kita hapus nih untuk teksnya biar jelas aja. Teks S ada bakal naik ya teman-teman ya. Beda ya, kita lihat perbedaannya. Lebih tingginya beda sih, tingginya lebih beda ya, jaraknya ke atas itu beda. P itu namanya PY5 PY berarti untuk padding atas, padding top. Bisa juga sih PT, bisa PY bisa PT, tergantung teman-teman pakai yang mana, tergantung fungsinya nanti. Oke, kita bakal kembali lagi Ctrl Z. Oke, kita copy lagi ya. Tab Ctrl V. Oke, di sini dia new sectionnya bakal kasih value new, dan di sini ada kontainer P5 untuk jarak atas, PT5 juga bisa untuk atas, bagian row-nya, bagian kolomnya ya. Bagian ini row ke samping row. Terus ada kolom luar setuju, marginnya auto ke tengah. Terus di bawahnya ada row text center, teksnya bakal di tengah row. Oke, kolom large 4 untuk aset gambar-gambarnya. Jadi setiap bentar, oke. Jadi di sini ada gambar ini di dalam foldernya bernama aset. Di dalam aset ada filenya gitu, file masing-masing buah-buahnya, ada durian, banana, mango, dan di bawahnya ada teks. Teksnya itu mengikuti apa? Mengikuti text center tadi. Ini bakal menyesuaikan dengan masing-masing gambarnya. Seperti itu ya. Widthnya 100, tingginya lebarnya 100 dengan tingginya juga 100. Jadi dia seimbang, dia balance teman-teman. Ctrl S, kita lihat hasilnya seperti apa? Seperti ini. Oke, langsung saja kita lihat codingan untuk CSS-nya gitu. Mana CSS-nya? Oke, di sini CSS-nya nih. Kita lihat CSS-nya dulu ya. Di CSS itu bakal nggak ada sih kayaknya ya. Soalnya udah rapi juga. Hover Apple, oh ada nih. Apple namanya. Apple sih. Nu harusnya. BTN 1 main Apple. Nah, apanya? What's trending? Coba kita lihat apa nih mana ya? Nggak ada ya harusnya ya. Berarti karena dia udah rapi nggak ada ya. Nggak ada CSS-nya ya. Kita lihat yang sectionnya Apple, mana Apple di sini? No, produk about. Lo Apple-nya mana? Bentar, kita lihat Apple-nya dulu ya. Harusnya ada Apple di sini. Karena dia yang manggil gitu. Ada sih harusnya. Coba Ctrl F. Oh, ini Apple start. Oh berarti di bagian bawahnya tuh nggak ada CSS-nya lagi teman-teman. Ya tinggal di bagian bawahnya doang, berarti bagian last picture-nya doang. Coba kita lihat tadi. Oke, berarti kita next aja ya, langsung ke bagian sini nih.
bagian what's trending, apa yang baru, apa yang update gitu, apa yang sedang tren. Kita ambil aja CSS di sini tinggalnya. Kolom kategori sudah, berarti start produk, what's trending katanya, apa yang terbaru gitu. Kita ambil di sini. Di sini ambil sectionnya, Ctrl C, Ctrl V di sini langsung. N kategori, berarti di bawah N kategori kita kasih komentar ini bagian trending, start trending. Ini juga kita N trending, kita enter Ctrl V. Oke, kita lihat di sini Ctrl S. Di sini kita bisa lihat section produk. Nah, section produk nih. Di bawahnya ada kontainer PY5, row PY5, kemudian colors 5 dan marginnya auto, text center. Kita bakal lihat text center, margin auto menyesuaikan ya. Kemudian itu ada mana tadi kan? Teks H1 what's trending, H6 color bla bla bla. Colornya red, be healthy organic food. Oke. Dia dibungkus dengan kontainer PY5. Jadi nggak memenuhi layar gitu. Nggak jadi fluid. Terus di dalam masing-masing card, masing-masing card ya. Mana dia tadi? Penting. Masing-masing card ini dibungkus dengan row gitu. Ini untuk yang ini untuk yang ini. Ya, ini cardnya ya, row. Ini kita rapiin lagi ke tengah di sini. Ini berarti dong. Ini bungkus ini bungkus yang ini. Nah nih. Ini. Oh, row, sorry. Row ini untuk keseluruhan teman-teman. Row ini untuk keseluruhan dari ujung sini sampai ujung ini. Kalau dikasih row dia bakal lurus gitu. Coba rownya kita hapus. Apa terjadi? Kita eksperimen sedikit ya. Kalau nurun ke bawah karena nggak ada row-nya. Row itu gunanya untuk buat item itu memanjang ke samping. Dia bakal ngisinya ke samping, jadi nggak ke bawah gitu. Kasih row teman-teman. Kalau misalnya codingan kita web kita itu dia ke bawah, harusnya dia listnya ke samping, berarti dikasih row gitu biar dia ke samping semuanya. Oke, kemudian di sini ada masing-masing card gitu. Masing-masing card itu ada di sini. Kita berarti majuin lagi dong. Nah, ditutup dengan ini ditutup dengan ini. Color 3, text center, kolom large 3, kolom ukuran large 3 namanya. Kita save dulu biar romnya balik. Oke, udah balik. Kolom large ukuran 3. Oke, gitu ya. Di bawahnya ada text center, teksnya di tengah. Udah teksnya tengah belum? Teksnya udah di tengah nih. Terus card bordernya 0. Card border berarti nggak ada bordernya, nggak ada tepiannya. Tepiannya itu tetap tajam 0 jadinya. Background light, margin bottom 2. Backgroundnya cahaya putih jadinya ya. Margin bottomnya 2. Jadi dia bakal ngasih jarak 2 space, 2 pixel atau 2 apa gitu. Margin bottom 2 di bawah, bottom bawah. Margin bagian bawahnya 2. Kemudian card body. Nah, di card body ini ada gambar. Gambarnya kita ambil dari folder asset. Di dalam folder asset ada layers, ada file layers. Di dalam file kalau sudah ada ininya, baru kita kasih value gitu.
ada MMG fluid biar dia menyesuaikan dengan layarnya, menyesuaikan dengan backgroundnya gitu kan. Terus dia ada height-nya berapa, height-nya 300, width-nya berapa, 200 gitu. Ukuran gambarnya ini ya 300 dengan 200 ya. Tingginya 300, lebarnya 200. Kita lihat tingginya 300, lebarnya 200. Coba kita buat dia jadi 150. 150 Ctrl S. Kalau gimana? Pasti bakal beda dari yang lain. Ya, beda. Kita bisa lihat di sini teman-teman, agak gedean gitu gambarnya ya. Agak beda. Coba kita kembalikan aja tadi. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl S. Nah, beda kan? Agak lebih gede tadi. Sekarang udah lumayan kecil lagi deh. Terus ada H6 di sini dengan PP ini artinya paragraf 330.000. H6 ini nama produknya, jadinya nama produk dengan harganya gitu, dengan harganya. Nama produk dengan harganya gitu. Ya. Kita lanjut di sini ya, tinggal Ctrl C, Ctrl V. Kita gantiin gambarnya, gantiin teksnya juga boleh. Menyesuaikan aja sih sebenarnya. File sudah ada di sini, nanti udah ada di gitnya kalau teman-teman mau nyoba. Terus kita bakal buat button. Kita bakal lihat buttonnya, button click for more. Nah, di bagian bawah karena dia ada dua saja biar mempersingkat. Sebenarnya kita bisa buat komplit teman-teman. Cuman karena ini cuma tampilan front end-nya doang, jadi kita mempersingkat dengan kita kasih button di bawahnya. Jadi cuma 2 row gitu. Kita kasih button di bawahnya. Itu buttonnya button 1 ya. Jadi button 1 itu untuk keseluruhan karena dia udah ada CSS-nya, kita bakal pakai button 1. Ini dia button 1, button 1 mana button 1. Nah, ini button 1. Jadi teman-teman tinggal pakai doang button 1. Jadi misalnya masing-masing tombol yang ada di page ini bakal pakai button 1, button 1, button 1. Jadi cuman sekali build CSS-nya aja, tinggal ganti teksnya doang gitu. Si button 1 tulisannya kita ganti jadi click for more. Yang sebelumnya itu kita bisa lihat di sini ada mana nih button tadi, button 1 MT3 more tips, click for more dengan more tips 2 gitu. Oke, kita lihat CSS-nya. Kayaknya ada berbeda nih. Ada hover kayaknya di sini. Kayak hovernya. Nah, setiap kursor mendekati masing-masing kolom, maka akan diberi shadow dan box card akan tampak gitu. Yang harusnya cuma putih doang jadi tampak karena ada shadownya. Nah, kita lihat dulu codingannya yang mana teman-teman. Style CSS, kita lihat ya, hovernya. Search button main udah, ini udah, main H1 udah, button 1 juga udah. Kemudian button 1 hover udah, H1 udah. H1 yang mana ini? Agak beda nih. Card hover nih, card hover. Teman-teman bisa ambil aja card hovernya langsung karena dia yang beda cuman card hovernya doang. Karena di codingan yang lain itu nggak ada ya. Ctrl C, kita kasih Ctrl V di sini, Ctrl S ya, Ctrl S. Biar gak ada perubahan lagi harusnya ya. Oke, kita kasih card hover di sini, kita taruh di bawah satu aja, Ctrl V, Ctrl S. Coba satunya kita hapus aja sih, soal juga udah aman, harusnya nggak ada apa-apa. Dia satu, Ctrl S. Ya aman ya. What's trending? Oh, coba Ctrl Z. Oh, saya tahu. Refresh. Harusnya yang satu berarti yang satu untuk keseluruhan lah kayaknya nanti ya. Iya, satu untuk keseluruhan ini teman-teman. Jadi ini web udah pernah saya buat juga. Jadi saya upload di Bootstrap nih, website saya apa di upload di Git dan Git saya nih ya. Jadi saya tinggal mengulangi saja. H1 ini untuk bagian atasnya teman-teman. Sorry. H1 untuk bagian atasnya. Jadi tebel lagi ya. Yang tadi kurus ya, jadi tebel lagi deh.
Oke, ini udah ada hovernya. Tiap-tiap card udah udah dikasih shadow. Tidak codingannya ya. Ada box shadow 3 min 3 pixel, min 2 pixel, min 23 pixel, min 4 pixel. 3 2 2 3 4. 3 2 coba kita lihat dulu. Nah, 3 untuk bagian bawah, kita lihat mana yang paling sedikit ini. Oh ya, 2 untuk bagian bawah berarti 3 untuk bagian atas. Nah, 2 untuk bagian bawah, kemudian 3 untuk bagian kanan kirinya mungkin. Box shadow ya. Kemudian ada 23 berarti paling gede. Yang shadownya paling banyak itu. Nah, ini nih atas nih 23 berarti. Kemudian 4 pixel. Kemudian ini ada WebKit box shadow. Kemudian mouse box shadow. Mouse ini dia gimana bilangnya? Box shadownya itu bakal ngeblur. Transition 0,5 second. Oke, kita lihat. Selanjutnya ada apa di sini? Kita kembali lagi ke HTML-nya. Mana HTML tadi? Index HTML. Kita lihat lagi HTML-nya teman-teman. Di sini ada apa aja sih? Selanjutnya kita lihat dulu ini. Button udah, berarti selanjutnya itu ada bagian bawahnya ya. Ada berita gitu dia. Nah, ini berita nih. Lorem ipsum. Ini kasih biar cepet aja sih. Ini digunakan oleh para desainer mau itu modding ataupun dia menggunakan suatu project sampel. Nah, di sini ada H1, ada paragrafnya be healthy organic food, di bawahnya ada gambar, ada H6, kemudian ada paragraf lagi dan ada button di bawahnya. Oke. Kita lihat dulu ya. Codingannya yang mana itu? Berarti namanya itu dia di sini ya. About start. About tentang masing-masing rujak, salad, buah potong. Jadi masing-masing opsi yang ada di sini teman-teman. Masing-masing berita ya. Kayak berita gitu malah. Kita ambil aja langsung di sini. Ctrl C, Ctrl V nanti di sini. Kita buat dulu dia. About start. Good. Kita buat N nya. N. Oke, di sini kita buat langsung enter. Di tengah Ctrl V. Oke, ini dia. Section about. Kita sejajarin dulu teman-teman. Ini munduran. Oke. About container P5 lagi, row P5 lagi. Jadi kasih jarak atasnya 5, padding atasnya juga 5 lagi. Tapi PT juga bisa, harusnya PT sih. P ini dia nggak terlalu tinggi kayak PT. PT dia terlalu tinggi teman-teman jaraknya. Kemudian colorsnya 8, margin auto, text center, margin bottom 4. Di bawahnya ada H1, welcome to our organic food society ini dia. Oke, nih P-nya ya. Harusnya nih P-nya ya. Margin large. Kolom large. Ini kolom ukuran gede 8. Margin auto ke tengah. Kemudian text center, teks ke tengah, margin bottom 4, bagian bawahnya 4 pixel. Oke, bagian bawahnya 4 pixel. Berarti dia ngebungkus mana nih? Ngebungkus teks doang. Nih, row. Berarti untuk mana? Untuk sampingnya lagi. Nanti dia nyamping ini teman-teman. Dari kiri ke kanan. Boleh dari kanan ke kiri juga boleh. Oke,
Setelah itu kita lihat di sini ada apa aja. Ada kolom merge 4. Kolom merge 4 ini kolom ukuran besar 4 gitu. Di dalamnya berarti masih ada gambar, ada judul dengan ada paragrafnya. Image-nya seperti biasa kita panggil image, kemudian kita panggil foldernya. Dalam folder ada filenya. Kalau kita ini kasih begini, dia bakal nggak mau muncul di gitnya teman-teman. Jadi ya kita buka gini, kita open. Karena kalau gini dia bakal di gitnya nggak kebaca gitu, gambarnya bakal kosong. Jadi saya sengaja buka ininya. Kalau gini saya belum coba sih, nanti bakal saya coba juga. Oke, image fluid MB3, nanti dia bakal mentok ke samping. Berarti ini kolom udah, ini kolom nih, rujak sampai rujak sini nih. Nah, terus dia gambarnya bakal mentok ke samping, fluid untuk ke samping ya. Untuk cardnya, margin bottom 3, margin ukuran ke bawahnya 3. Ini 3 nih antara teks dengan gambar. Di bawahnya ada rujak, ada H5 sorry, ada judulnya. Kemudian di bawahnya ada paragraf, lorem ipsum dolor segala macam ya. Oke, di bawahnya lagi tinggal kita copy nih. Kita bisa paste, langsung paste langsung 3. Langsung 3 kolom teman-teman. Oke, sama ya. Jadinya sama semuanya. Jadi tinggal copy pas jadi 3, buat 3 nyamping gitu. Di bawahnya ada apa? Ada button lagi. Button 1. Ya, karena buttonnya udah dipanggil di CSS, dia bakal kepake keseluruhan. Button 1 bakal kepake keseluruhan. Jadi tinggal kasih button 1 doang. Jadi nggak perlu kita custom lagi buttonnya ukuran sekian, kasih baru sekian, jadi nggak perlu ya. Oke. Selanjutnya ada, kita bisa lihat langsung di sini teman-teman. Mana dia? Oh, belum di save. Terus refresh dulu. Nah, mana? Belum tampil. Ah, ini dia. Udah rapi sih, seharusnya nggak ada yang mau diubah lagi, nggak ada CSS yang bakal ditambahin. Soalnya ini udah sesuai ya. Udah sesuai. Paling juga tipis-tipis nanti mungkin. Kira ya, nggak ada ya. Udah aman. Udah aman. Kita cek dulu CSS-nya kalau bisa sih. Kita lihat dulu apakah ada. Button 2 news Apple, news background color black, colornya white. Apple bagian bawah tadi ya, ini Apple bagian bawah banget ya. Cover news, coba ini kayaknya news nih. Ini tadi apa? News ya, about ya, about bukan news. Oh, selanjutnya baru berarti news nih. Coba kita lihat nih. Nah, as per our product, nah ini Apple nggak salah tadi ya. Ini Apple, ini news. Coba kita panggil dulu langsung. Kita langsung aja ke indeks HTML lagi. Kita bisa lihat lagi di sini teman-teman. Kita lanjutin. Tadi kita sampai di bagian ini ya. Bagian apa namanya ini? Welcome to our organic food society. Ya, tadi about ya. Selanjutnya kita lanjut aja di sini. Control ini kita kasih berarti button udah, berarti ini lagi ya. Product, export our product. Export our store. Produk. Produk start, produk end. Oke, nih gini kira-kira sama ya berarti teman-teman ya. Jadi kita tinggal ambil aja sih, nggak usah coding lagi. Ambil aja atasnya tadi mana nih? End trending ya. Ini. Tinggal kita copy paste aja, jadi 2 gitu. Ini nih, Ctrl C.
kasih di sini bawah, karena dia sama, tampilan yang sama, ukuran sama, bentukan sama, ada buttonnya juga di bawahnya. Ctrl V, buttonnya sama lagi tulisannya. Click for more, ya sama, gak ada bedanya sih. Coba kita lihat sebelahnya. Oke, ya nggak ada perubahan, sama. Teksnya juga nggak ada harusnya, karena dia H1 tadi, H1 700 sudah manggil keseluruhan H1. Nih sama ya, nggak ada bedanya kan. What's trending? Oh, kita ganti teksnya doang sih. Nih kita ganti nih. Berarti gantinya di export our store. Export our store. Oke, jadi gini ya. Pick your product in the store. Ambil produkmu di toko ini. Ctrl C. Be healthy organic food. Itu nanti nih. Ctrl V, Ctrl S. Nah, udah sama sih. Harusnya udah sama. Nah, udah sama kan? Kita pindah halaman. Ya, udah sama ya. Oke, selanjutnya apa di sini? Oh, alah, hovernya udah ada kan? Udah satu. Udah ada panggilannya, jadi about aja nih. About jadi untuk keseluruhan nanti. Who's next? Kita bisa lihat di sini teman-teman, ada start produk tadi udah. Kemudian dia ada produk, export start tadi udah. Nah, start last picture. Kita pakai lagi nih, sectionnya Ctrl C. Kita lihat CSS-nya. CSS-nya kayaknya cuma sampai itu doang, sampai start our picture. Dia Apple jadinya gitu. Mana dia? Kalau hover nih. Nah, ini nih. Bakal kita pakai lagi CSS-nya. Ctrl V. Nah, Apple kan? Ini kita kasih aja di sini komen. Kita kasih namanya ini start picture. Di bawahnya berarti end picture. And Ctrl S. Oke, udah sama. Oke, sekarang kita butuh apa? Butuh CSS nya teman-teman. Soalnya kalau nggak pakai CSS, nah gini doang, nggak ada backgroundnya. Yang manggil background itu CSS. Kita butuh CSS nya. Nah ini dia. Apple background linear gradient 0002, RGB nya 0002, asetnya titik-titik aset piringnya baru segala macam. Repeat. Background size cover height-nya 80 VH. Kemudian width-nya 100%. Ctrl C. Sorry. Kita ulang ya. Ini Ctrl C. Tempel langsung aja di sini. Di CSS-nya. Ctrl V. Ctrl S. Nah. Udah ya. Coba kita lihat. Nah, udah ada nih, soalnya kan udah dipanggil gitu kan. Sama, pemanggilan CSS dengan pemanggilan HTML diiringi dengan folder, baru dikasih file. Dipanggil filenya, dipanggil foldernya, panggil file. Titik 2 ini untuk bedanya. Kalau di CSS, kalau titik 1 nggak bisa kayaknya. Wah, nggak bisa kan? Jadi titik 2. Kalau titik 2, titik 2 slash. Ada. Berarti titik 2 dulu teman-teman. Masuk foldernya. Background size-nya cover, bagian penutup artinya cover. Kemudian height-nya itu 80 VH. Kemudian width-nya itu 100%, lebarnya 100%. Di bawahnya ada apa lagi? Ctrl S dulu. Ada Copilot lagi. Di bawahnya kita lihat ada apa nih? Sorry ya, ngelaknya. Ada kontak teman-teman, kontak always be in touch with us. Lokasi Jakarta Indonesia, bla bla bla. Kemudian ada kolom ini, ada apa ya? Apa bilang itu? Ada kontak.
jadi bisa ngirim pesan submit di sini. Ini bisa teman hubungin ke apa ya, teman-teman bisa hubungin langsung ke WA atau ke email. Jadi akan bakal nge-submit dengan namanya ini, kemudian ini bisa kita ganti dengan email, bakal ngirim ke email ini dengan enter, harusnya ini enter apa ya, enter your message, enter pesanmu, kirim pesanmu gitu, masukkan pesanmu, kemudian submit. Kita bisa alihin ini ke WA atau ke email teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal ambil codingannya gitu dari index.html. Kita lihat dulu mana dia bagian bawahnya tadi, Apple ya, bukan ya, ini ya, kontak. Kita ada pemain ini nih, ada button di bawahnya, Ctrl C, Ctrl V di sini. Kontak session, start kontak, enter 3 kali, kontak. Oke, enter lagi. Nah di sini nih, Ctrl V. Oke, ini tinggal rapiin aja. Udah rapi, udah. Kontainernya nutup ini. Nah ini banyak nih. Kontainer yang ini juga untuk nutup satu section. Kemudian di bawahnya ada row-nya untuk bagian teks, warnanya merah. Bagian H6, H1 nya judul. H1 udah disetting jadi 700 ukuran teksnya di CSS. Terus di bawahnya itu ada kolom lagi teman-teman, ada row-nya itu ada bagian location, kemudian ada font, ada paragrafnya lagi, nomornya, ada email, ada paragrafnya lagi, emailnya dibungkus di row ini ke samping nih. Jadi row langsung ke sini, tiap yang dibungkus sampai ke ujung dia bakal mendatar ke samping gitu. Nah ini untuk colors ya, untuk kolom ya, kolom bagian kiri. Kemudian ini kolom 7 untuk sampai di bagian button, dari bagian first name, last name sampai ini harusnya kita ganti teksnya jadi enter your message harusnya gitu ya. Ya gitu dah, guys. Nah, kalau kita lihat langsung di sini teman-teman, tanpa CSS gimana bentukannya? Dia bakal gimana ya, nggak teratur gitu ukurannya. Udah teratur ya, berarti kayaknya nggak perlu CSS sih. Oh, bawahnya doang sih. Ini bawahnya doang harusnya. Coba kita lihat ya. Ya, seperti tadi ya. Row untuk ke samping, di dalamnya ada kolomnya ke samping. Kirim pesan. Backgroundnya cahaya, warna putih berarti. Kolomnya ukuran 10 dengan 5 kalau untuk apa ya? Untuk kirim pesan, karena dia boleh memperpanjang. Ini bisa kita ganti jadi email ya, teman-teman ya. Email ini bisa kita kasih name aja bisa nih, Ctrl S. Kolomnya ukuran large, ukuran 5 gede, large 6, ukuran large 6. Kalau ini large 12 karena dia lebih panjang untuk pesan. Ini kasih jarak atasnya 3 ya, PY itu di bawah PT, ingat PY di bawah PT teman-teman. Ctrl S. Nih P6, P berapa tadi? P3. Oke, karena buttonnya sama, button 1 udah dipanggil lagi di CSS nya. Ini bakal nggak ada sih, untuk codingan CSS bakal nggak ada itu. Nah udah aman ya. Nah news, langsung ke news kan, button 2 lagi, berarti di bawahnya nih news berita. Nah ini ya, ini kita kasih news, atau sih bisa sih. Jadi untuk pemanggilannya kita ambil yang di sininya, mana dia, index. Kita ambil new ya, di sini new.
Lah di situ news, ini new. Kita ambil aja dulu. Jadi kita setting lagi ya, kayaknya ada yang salah sih. Ctrl C, masuk ke HTML lagi. Di bawah kontak ya. Kontak. Start new. Terus and new. Oke, ke kolom Ctrl V. New, new, sorry salah tadi ya, salah baca. Oke, kita lihat CSS nya ada nggak? Harusnya ada, soalnya dia ada perubahan warna di sini. Nah, CSS kita masuk lagi CSS, kita lihat lagi CSS nya. Di sini ada new, ada S nya malah ya, harusnya new doang. Kita berarti ambilnya news input, display news view. Kita ambil semuanya, berarti sampai bawah, berarti ini less ya teman-teman ya, terakhir ya. Ctrl S, Ctrl S. Nah, ini banyak Ctrl V. Coba ininya kita hapus, kita tambahin aja S nya di sini. Ini jadi S. Coba kita lihat dulu tanpa itu. Sebenarnya udah berubah ya harusnya. Malah jadi gini. Karena ini new bukan news. Coba news, Ctrl S. Nah, kok ada gambarnya? Sorry, ini salah masuk ini. Bagian bawah dari HTML. Jadi kita ngambilnya tuh bagian ini ya. Mana nih news ini? Jadi new namanya, sekarang news. Nah, ini footer section. Kita ambil aja footer section. Ctrl C. Kita kasih namanya nih footer. 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 Ctrl V, Ctrl S. Kita jelasin lagi ya. Di dalam section footer itu terdapat pemanggilan. Jadi kita kasih dia bagian news. Jadi untuk keseluruhannya news, berita, PY 5, atas bagian atasnya 5, kontainernya ini untuk sampai ke ujung untuk keseluruhannya nanti. Kemudian row ini ya seperti biasa nyamping. Ini untuk teks, untuk button, dan untuk input holder, placeholder ya. Enter your email. Kemudian di bawahnya ini ada customer care, kita harus kasih ganti harusnya nih. Kita bisa ganti jadi pelayanan tadi. Jadi berarti ini kategori. Kita bisa ganti jadi kategori. Di sini kita bisa ganti jadi pilihan. Bisa pilihan RS. Ya, di dalam row ini untuk menyamping, untuk ke bagian masing-masing kolom. Kemudian di dalam kolom ada lagi isinya H5 sebagai judul, ada 3 paragraf di sini. Regular, always care. Regular, on time, always care. Oke. Itu ada 3 paragraf. Terus di bawahnya lagi ada bagian bagian sosial media. Ingat sosmed nih. Sosmed. Oke, sosial media, ada YouTube di sini. Untuk pemanggilan ya, berarti kita butuh yang namanya itu ini ya, mana tadi? Kita butuh namanya ini. Udah hilang dia. Kita butuh namanya itu ini. Sorry, kita buka lagi ya. Ambil lagi ya. Kita butuh namanya font awesome ya, font awesome. Step project.
time indexnya. Kita lihat indeksnya. Nah, kita butuh ini teman-teman, font awesome. Karena font awesome ini nyediain logo juga nyediain font. Nyediain logo sih lebih tepat ya, karena dia kalau di nggak seluruhnya itu bisa kita pakai. Ada yang berbayar. Gimana kalau kita misalnya nggak pakai font awesome? Coba kita lihat, nggak pakai font awesome. Nah, nggak ada ya, karena dia nggak ada tempat untuk penyimpanan logo-logonya gitu. Udah kita kasih aja di sini langsung. Sini ya. Kita kasih ke bawah. Tempel, Ctrl V. Nah, dia bakal manggil CDN.js Cloudflare font awesome 6.5.2. Ctrl S. Boom, ukurannya udah gede ya. Karena kita udah nyeting CSS-nya di sini teman-teman. Font size-nya 2,5 rem, kursornya pointer, dan padding rate-nya 5 pixel. Sini udah lengkap ya, placeholder-nya ukurannya white, placeholder-nya color-nya white. Dan untuk inputnya di sini ya, kemudian button 2-nya di sini. Ini news untuk background dan warnanya gitu. Nih, background dan warnanya. Nah, ini ada footer-nya juga nih. Nah, ini news B. Footer ya. Udah sih itu aja ya harusnya. Coba kita lihat. Ini udah, bagiannya udah, ini udah semua ya. Coba kita buat dia jadi inspect element. Kita lihat teman-teman. Apakah ada perubahan? Nah, di sini kita udah pasang juga ya untuk bagian mana nih. Nah, ini untuk bagian drop downnya, hamburger menu kalau orang-orang bilang ya, hamburger menu. Ini nih, FA regular, FA circle down. Tinggal teman-teman cari aja sih di apa tadi, di font awesome. Nanti bisa dipasang langsung, ada teksnya gitu, ada codingannya gitu. Tinggal ditempel doang. Ya, gitu aja sih. Udah sih, udah keseluruhan ya. Udah responsif enggak? Coba kita lihat. Sorry, blank spot ini. Nah, ini main tadi, ini navbarnya. Oke, udah responsif ya, ke bawah dia. Udah responsif. Ini kesannya gimana? Udah semua, udah aman. Oke teman-teman, mungkin itu saja sih, sekian tutorial dari saya. Semoga dapat membantu, dapat memberi pencerahan kepada teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.